Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sama Bang Andro. Selamat malam menjelang pagi. Mamang dan Bibi santri sedanten. Ning Riki kula-kula sedanten ayun berbagi ilmu. Biasa kajian ning pondok rombeng bahwasannya ngaji ku penting. Kira-kira mau konon ya? Wajib. Wajib ya ngaji. Wajib. Ya, di episode yang sebelumnya itu sudah dijelaskan sedikitnya ya. Kalaupun ada salah-salah mohon dikoreksi karena ya kita masih dalam tahap belajar. Sudah dijelaskan tentang bab kalam. Di sini saya ditemani oleh Mang Sirojudin Ropik atau Mang Ropik sama Mang Maulana Abdurrahman atau Mang Om. Ya, gitulah. Gitu ya. Kalau kita emang familiarnya manggilnya Om. Iya. Di sini kita bermusyawarah, Mamang dan Bibi santri ngebahas kitab Nahwu yang kita pegang. Rujukannya ialah kitab Jurumiyah Mandaya Banten. yang kemarin sudah dijelaskan oleh Mang Maulana Abdurrahman atau Mang Om. Mang Om ya. Ribet amat sih Mang Om. Ya, aja Mang wis berarti ketuaan Mang coy. Kita masih cilik, misalnya iya lebih. Om Bay, Ibi. Om Bay Om. Jadi mohon dilanjutkan yang kemarin. Kemarin kan sampai Bilwadi ya. Nah, sekarang selanjutnya. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita hadirat dulu ya. Boleh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu salasatun. Dan utai pira-pira bagian kalam salasatun ikut lu. Ismun siji isim rupanya isim bisa. Wa fi'lun lan fi'il wa harfun lan huruf ja lima nan. Kang teka iya huruf lima nan kedua makna. Jadi di sini ini menjelaskan bagiannya kalam. Bagiannya kalam itu terbagi menjadi tiga, yaitu kalimat isim, fiil, dan huruf yang memiliki makna. Ya, jadi secara tekstual saya sudah menyampaikan segitu saja. Mungkin nanti penjelasannya bisa dimusyawarahkan oleh kita orang. Iya. Jadi yang saya tangkap bahwasanya bagian kalam itu ada tiga ya Kang, Mang ya. Yang pertama itu isim, fiil, dan huruf. Saya itu timbul pertanyaan dalam diri saya itu mungkin sama juga sama Bibi santri, kita santri. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat isim itu apa gitu? Saya itu belum ngerti apa yang dimaksud dengan kalimat isim itu. Ya, yang saya temukan ini Mang. Jadi bahwasanya kalimat isim itu adalah kalimat tundalat alamaan fi nafsiha walam taktarin di zaman makan. Jadi kalimat isim itu adalah kalimat yang menunjukkan sebuah arti atau makna ya dengan sendirinya ya. Dan tidak disertai dengan zaman secara wadon, secara asal. Seperti itu. Jadi kalimat isim itu adalah sebuah kalimat yang menunjukkan suatu makna dengan sendirinya, Ya, dengan sendirinya. dan tidak dibarengi dengan waktu atau zaman. Disertai dengan yang tidak disertai ya, tidak lam. Seperti itu. Namun gini loh Mang ya, Hmm. saya itu pernah mendengar-dengar ketika Bibi santri dan Mang santri itu mengaji, itu ada yang namanya isim zaman. Nah, di situ kan berarti dalam arti itu isim zaman, berarti isim waktu. Itu bagaimana? Sedangkan yang tadi Mamang jelaskan itu isim itu yang
apa sih, tidak memiliki zaman, yang tidak disertai dengan zaman pada asalnya. Itu bagaimana penjelasannya itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim gini. Yang saya tahu ya, ini kan namanya juga musyawarah ya. Jadi begini Mang Raju. Ismun itu kan kalimatun dalat alamanan fi nafsiha walam taktarin bijamlin wa'dan. Tidak disertai dengan zaman ya. Kalau isim zaman itu bukan disertai dengan zaman. Tapi kalau isim zaman itu adalah kalimat yang menunjukkan makna zaman itu tersendiri loh. Paham nggak? Jadi bukan disertai dengan zaman, tapi menunjukkan makna zaman tersendiri. Zaman itu tersendiri. Seperti amsi ya. Mananya amsi itu apa? Sore apa kemarin? Sore. Kalau nggak salah itu sore. Sore ya. Ya, amsi itu sore ya. Ya. Nah, waktu sore itu kan bukan disertai zaman, tapi nama sebuah zaman. Oh, beda ya berarti ya? Beda. Antara waktu sebuah zaman dengan nama. Beda. Jadi gini ya, Perbedaan yang paling mendasar itu bagaimana? saya bandingkan ya Iya. pada lafaz doroba. Doroba ini kalimat yang menunjukkan sebuah pekerjaan. Tapi dia disertai dengan waktu. Yaitu waktunya waktu madi. Disertai. Kelewat ya? Nah, kelewat. Sedangkan kalau isim zaman itu bukan disertai zaman, tapi kalimat yang menunjukkan arti sebuah zaman itu tersendiri, bukan disertai dengan zaman. Paham nggak? Jadi kalau doroba kan ya, doroba itu kan menunjukkan mana pekerjaan, tapi disertai dengan zaman, menunjukkan sebuah arti pekerjaan, bukan sebuah waktu. Tapi kalau isim zaman itu menunjukkan arti sebuah waktu, bukan disertai dengan waktu. Iya, Harus iya. bedakan disertai dengan menunjukkan mana itu tersendiri. Berarti apa sih perbedaan antara menunjukkan zaman dengan disertai zaman itu beda ya? Sangat beda. Berarti dengan pengertian isim zaman itu isim yang menunjukkan zaman, bukan Iya. yang disertai. Mana zaman ya, mana Mana zaman. zaman. Seperti sore. Kan sore itu bukan serta zaman, tapi maknanya amsi itu adalah sore. Oh Termasuk iya. asbaha juga? Asbah masuk. Termasuk apa? Al-gilu rasanya. Minum di waktu subuh apa ya? Al-gilu itu. Asbahal Apa yang salah? syadidan. Sadidan ya? Asbahal ba'du syadidan. Nah itu. Berarti yang kira-kira ini menunjukkan langsung ke waktu tersebut, berarti disebut zaman. Jadi Isim gini Mang. zaman. Gimana tuh? Saya ulang lagi ya. Iya. Kalau isim zaman itu kalimat yang menunjukkan makna zaman itu tersendiri, bukan disertai dengan zaman. Paham nggak? Iya, iya. Bukan disertai dengan zaman. Kalau lafaz doroba itu menunjukkan makna pekerjaan, tapi disertai dengan zaman. Tapi kalau amsi menunjukkan makna waktu itu tersendiri, bukan disertai dengan waktu. Waktu sore kan enggak. Oh, iya. Paling sorenya itu, gitu loh maksudnya. Di sini. Oke. Kecuali nanti ada filmadi ya, ya, amsa itu. Amsa itu kan filmadi, itu disertai dengan zaman. Isim zaman disertai dengan zaman. Iya, iya. Iya. Ya, berarti saya bisa menangkap bahwasanya isim itu adalah suatu kalimat yang menunjukkan arti dirinya sendiri yang tidak disertai dengan waktu atau zaman. Lalu timbul pertanyaan, ini bagaimana? Saya itu pernah mendengar ketika Mamang dan Bibi Santri itu mengaji itu, ketika menasrif itu ada yang namanya isim zaman. Berarti dalam pengertian isim zaman itu kan isim waktu. Sedangkan pengertian Mang Abdurrahman ini katanya tadi isim itu walam taktarin bi zamanin, yang tidak disertai dengan zaman. Itu penjelasannya bagaimana ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tangkap dari pertanyaan Mang Raufik. Mang Raufik seperti ini. Kan saya tadi menjelaskan bahwasanya isim itu adalah kalimat yang menunjukkan sebuah arti dengan sendirinya dan tanpa disertai dengan zaman secara asal. Secara one-an. Jadi mungkin isim yang saya tangkap itu kan tadi penjelasan saya adalah kalimat yang menunjukkan sebuah arti dengan sendirinya dan tanpa disertai dengan zaman. Kalimat isimnya. Begini kan Boy ya, tadi kan yang dijelaskan itu kalimat isim itu adalah suatu kalimat yang menunjukkan terhadap makna pada dirinya sendiri, walam taktarin di zamaninnya.
yang tidak disertai dengan zaman. Nah, berarti kalimat isim itu tidak memiliki zaman, tidak disertai dengan zaman. Tapi saya itu sering mendengar ketika Mamang dan Bibi Santri itu mentasrik, itu ada yang namanya itu isim zaman. Nah, pengertiannya isim zaman berarti itu kan isim waktu. Nah, lalu itu bagaimana itu penjelasannya itu? Iya, iya, iya. Ya, saya menangkap pertanyaan itu ya. Jadi begini, yang saya jelaskan tadi, isim itu kalimat yang menunjukkan sebuah arti dengan sendirinya dan tidak disertai dengan zaman secara asal wad'an. Nah, terus bagaimana dengan isim zaman gitu ya? Nah, gini. Saya bandingkan aja ya lafadznya ya. Nasoro sama Mansorun. Mansorun isim zaman, yang isim zaman itu loh. Mansorun isim zaman. Nah, saya bandingkan itu. Jadi pengertiannya, kalau isim itu tidak disertai dengan zaman. Sedangkan isim zaman itu emang tidak disertai zaman. Tidak disertai dengan zaman. Tetapi isim zaman itu kalimat yang menunjukkan arti sebuah zaman. Bukan disertai dengan zaman. Khusus berarti ya? Khusus. Oh. Kalimat yang menunjukkan arti sebuah zaman, bukan disertai dengan zaman. Saya bandingkan pada lafaz Nasoro fil madi. Nasoro ini kalimat yang menunjukkan arti sebuah pekerjaan yang disertai dengan zaman. Ya kan? Artinya mah mukul kan, tapi dia disertai zaman mah Mandi. Sedangkan kalau isim zaman itu tidak disertai zaman, tapi menunjukkan arti sebuah zaman. Paham nggak? Bedakan ya, harus membedakan. Contoh Mansorun, waktu memukul. Nah, itu waktu memukul itu adalah kalimat yang menunjukkan zaman itu tersendiri loh. Pas waktu memukulnya itu bukan disertai dengan zaman. Iya. Itu. Kalau kalimat isim kan tidak disertai dengan zaman. Kalau isim zaman itu bukan disertai, tapi dia itu kalimat yang menunjukkan makna zaman itu tersendiri. Berarti secara umum isim itu tidak menerima zaman ya? Secara umum? Ya, Secara umum ya? tidak disertai zaman, bukan disertai ini. zaman. Tidak disertai zaman. Ingat ya? Tidak Walan tuktarin di zamanin wat'an. Tuktaron namun misalkan dibajulkannya terserah Anda mau maklum apa maju. Bisa. Jadi secara umumnya isim itu tidak disertai dengan zaman. Tidak disertai dengan Tapi zaman. ada yang namanya isim, tapi ada yang namanya zaman tapi tidak disertai zaman tapi menunjukkan zaman itu sendiri. Nah, iya. Oh iya Mang, itu yang tadi dijelasin itu secara umum yang dimaksud dengan isim itu berarti demikian ya? Bukan ada sih. Berarti tidak disertai dengan zaman gitu kan secara umum, tapi ada juga yang nama isim itu isim zaman, akan tetapi walaupun namanya isim zaman tidak disertai dengan zaman tapi menunjukkan zaman itu sendiri. Nah, iya. Oh gitu. Oke, sebelum lanjut ngopi dulu. Ini sponsor apa? Saya tidak tahu. Ini sebenarnya penghibur. Isim itu awas harus dibedakan. Disertai dengan zaman dan menunjukkan zaman itu tersendiri itu beda. Isim zaman itu bukan disertai dengan zaman, tapi dia itu menunjukkan zaman itu tersendiri. Bukan disertai dengan zaman. Ya. Terus ya selanjutnya. Ya, kemudian masih banyak tentang pertanyaan sebenarnya. Iya, Mungkin yang dirasa sama Wisantri juga seperti itu ya. mungkin. Menanyakan apakah masih jomblo apa tidak. Iya. Ya, jadi kan tadi itu kalimat isim ya yang telah dijelaskan oleh si boy ini mungkin sangat jelas, cukup jelas. Menginjak yang selanjutnya itu kan tadi kan isim fiil. Nah, sekarang apa sih pengertian dari kalimat fiil itu? Fi'il. Oh, jadi fi'il itu adalah kalimat dalat ala makna fi nafsiha waktu rinat bi zamanin wad'an. Begitu saja sebenarnya. Simpelnya begitu. Jadi kalimat yang menunjukkan sebuah arti atau sebuah makna dengan sendirinya dan disertai dengan zaman. Salah satu tiga zaman. Bi ahadits talafatil azmanati
bi ahadil azmanati salasati, dengan salah satu 3 zaman itu. Ya, 3 zaman itu adalah madi, istiqbal, dan hal. Karena benar utut madi, hal, istiqbal. Jadi kalimat fi'il itu adalah suatu kalimat yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri yang dibarengi dengan salah satu dari 3 zaman tersebut. Ya, Jadi ya, yang tadi dibabarkan itu 3 zaman itu madi, hal, dan juga istiqbal. Nah, berhubung saya ini bukan orang Arab ya, tidak mengerti apa itu madi, apa itu hal, apa itu istiqbal ya, namanya juga orang ya Serang. tadi ya gitu lah. Mohon untuk diperjelaskan. Mungkin Ya, tadi ibu saya- santrinya bingung. Ya, nanti tadi kan pemurunannya beda, yaitu pemurdan namanya juga, tergantung pemahaman orang. Apa itu pemburuan? Menurut penjelasan, Oh, penjelasan. Jadi penjelasan itu ada seksual, ada pemahaman. Tadi kan kita kan sempat agak beda ngomongnya, Iya benar. jadi jangan dipertentangkan ya. Intinya begitu saja. Intinya begitu. Beda surah. Beda surah, beda sirah. Beda sirah, beda surah. Beda sirah, beda surah maksudnya begitu. Beda endas, beda pemahaman. Ya, sip. Jadi Jadi bagaimana? Ya lanjut lagi ya. Biasa lagi. Ini sponsor apa Ben? sponsor tanpa nama. Ya. Ya terus apa lagi? Jadi bagaimana tadi? Ya, mulai tentang zaman, salah satu dari 3 zaman. Tadi kan 3 zaman itu adalah madi, hal, dan juga istiqbal. Apa itu madi, apa itu hal, dan apa itu istiqbal? Ya. Saya jelaskan. Jadi zaman madi itu adalah zaman yang sudah terlewat. Sudah terlewat. Contoh apa ya? Nasoro. Saya sudah menolong. Nasoro Zaidun. Wis nolong. Mang Zaid sudah menolong. Amron ing Umar. Nah itu sudah itu kan udah yang masa lewat, ya kan? Yang kedua hal itu adalah yang masa sekarang. Ya yang lagi dikerjakan lah intinya gitulah. Yang sekarang, waktu yang sekarang ini nih, kita sedang ngaji gitu loh. Contoh ya Yadribu ya bisa ya Yadribu Zaidun ya. Jadi film itu kan ada 2 ya zaman. Ada hal, ada istiqbal. Kalau misalnya kita mana nih hal itu biasanya mana lagi mukul siapa Zaid. Nah itu lagi mukul itu kan peristiwanya itu sekarang gitu loh, Sedang ya. yang sedang terjadi. Gitu. Kalau misalkan film mudhari itu dimanain bakal, itu mananya istiqbal. Istiqbal atau gini aja lebih enaknya fil amr ya. Oh, iya. Fil amr itu hal. Idrib mukul siapa sirah. Kan waktu sekarang, perintahnya itu waktu sekarang. Gitu. Jadi yang namanya madi itu adalah suatu waktu yang terlewat. Yang sudah terlewatkan. Seperti halnya saya sama dia seperti itu. Nah, sudah terlewatkan. Itu kira-kira. Ya, ketahu juga ya. Udah jangan ngomong mantan, saya pusing ini ngomong mantan. Kemudian hal itu yang telah dilakukan seperti saya sama dia sekarang. Ya, gitu juga. Bukan sama kamu ya. Kalau Iya. sama kamu itu ya. Saya sama dia. Kemudian itu istiqbal. Istiqbal itu masa yang akan dilakukan. Seperti saya sama dia yang sedang merancang hubungan Nah, untuk ke depannya. berarti yang hal itu kamu. Istiqbal itu buat dia gitu. Oke. Gimana Ya, sih ya, kamu ya, ini ya, nggak bisa ngerti. ngerangkainya. Ya, kemudian gini ya, Boy ya. Jadi Fi'il. antara aku dan dia itu fil mudhari ya. Semua zaman. Oh, semua zaman. Semua zaman. Semua zaman ya. Aku dan dia itu semua zaman. Aku, dia, kamu. Aku, kamu, dia. Itu semua zaman. Itu 3 zaman itu. Emang gila. Udah anjir. Emang gak boleh hubungan keluar. Ya, Lanjut. Lanjut. Pembahasan yang lain. seperti itu. Berbicara tentang fi'il. Fi'il itu kan kalau nggak salah dalam pengertian itu adalah suatu pekerjaan. Itu secara lugat ya. Secara lugat, Secara bahasa. setelah bahasa kamus besar bahasa Arab itu kan itu adalah suatu pekerjaan. Tapi menurut ilmu nahu ini fi'il ini lebih jelasnya ini seperti apa? Apakah ada pembagian lagi apa gimana gitu? Oh iya. Jadi begini, ya. Jadi di Jurumiyah Mandaya ini di sini ada kauluhunya ya. Oh, iya. Wahia salah satu aksami. Fi'il ini dibagi menjadi 3, yaitu zaman madi. Al Asia menurut kaul yang lebih unggul itu ada 3. Asia. Iya, al asli. Seperti fil madi, pertama fil madi, kedua fil mudhari,
ketiga fi'il amr. Itu yang saya tadi sudah sebutkan, yang kita sudah bahas. Itu kita terus tahu itu bagian bagian fi'il. Jadi fi'il itu ada 3 menurut Alal asli. menurut Menurut kaul yang lebih unggul. kaul yang lebih unggul itu ada 3 menurut tiga. di Murad, Jurmiyah, Dunia Mandaya. ada di Jerman dia kalau mau nyari Yang barang. pertama itu fi'il madi, fi'il mudhari, dan juga fi'il Amr. amr. Ya seperti itu mungkin cukup jelas ya. Kemudian yang terakhir bagian kalam itu kan tadi ada 3 ya. Fi'il sama isim yang telah dijelaskan, fi'il juga telah dipaparkan. Kemudian huruf. Apa sih ini pengertian kalimat huruf ini? Iya. Mohon untuk dijelaskan. Jadi begini ya. Huruf di sini ingat ya ada ja'ali makna. Huruf yang memiliki makna. Jadi pengertian huruf, kembali lagi pengertian huruf. Huruf itu adalah kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Walam taktarin bijabarin dengan an. Wada'an. Jadi kalimat huruf ini begini. Sepertinya ini kayak kehidupan saya ya, kalimat huruf ini. Gimana tuh? Seperti apa itu? Jadi Orang ngerti kita bu, kurikulum kono kulur. Nyediakan gak nih hurufnya? iya. Kalimat huruf itu seperti saya, Mang. Saya itu tidak bisa hidup tanpa kamu dan dia. Nah, gitu. Emang perlu pasangan ya? Perlu. Jadi kalimat huruf itu mengingatkan saya gitu lah, mengingat pada diri saya sendiri gitu. Tapi kalau pinter kodeknya enggak ya. Kalimat huruf itu pinter kodek juga. Jadi kalimat huruf ini kalimat yang menunjukkan sebuah arti ya. Sebuah arti. Nah, dia itu tidak bisa dipahami tanpa disambung dengan kalimat lain, yaitu kalimat isim atau fi'il. Begitu. Nah, seperti di depan saya. Saya itu tidak bisa hidup tanpa kamu dan dia. Isimnya kamunya itu isim, dianya itu fi'il. Jadi ini kan seperti itulah jangan dibahas lagi ya, takut gimana gitu galau lagi. Jadi yang dimaksud kalimat huruf itu apa sih? Kalimat yang menunjukkan sebuah arti. Kan tadi kalau isim fi'il itu Iya. kalimat yang menunjukkan sebuah arti atau makna dengan sendirinya. Tangan sendiri. Kalau huruf ini tidak dengan sendirinya. Jadi dia itu kata saya juga tidak bisa dipahami kecuali dia disambung dengan kalimat lain. Jadi gini, Mang, kalimat huruf itu ada kalanya bisa dimasuki isim, Iya. ada kalanya dengan masukkan fi'il. Ya, Iya. memasuki bukan dimasukin ya. Memasuki. Itu masuki aja. Oh. Kan dia kan pinter kodek juga huruf itu. Apa itu terkodek? Pinter kodek itu pengen yang masuki dimasuki orang gelem konon kok. Ini pinter kodek kan. Jero iki wis anjir Mas. Iku pinter kodek kan. Bisa mengenong gue. Mm-mm. Terkodek. Jadi gini ya. Saya contohkan kalimat huruf yang masuk kepada isim dan fi'il. Seperti lafaz hal. Hal itu bisa masuk ke fi'il dan bisa masuk isim. Contoh saya masukkan isim ya. Hal Zaidun qaimun. Apakah Mang Zaid itu berdiri? Nah, coba kita tidak usah pada lafaz Zaidun qaimun, halnya saja. Apakah bisa dipaham? Hal, mananya apakah? Tidak usah Zaidun qaimunnya. Bisa dipaham nggak? Nggak bisa dipaham kan? Iya. Itu kalimat huruf. Jadi intinya kalimat huruf ini bisa dipaham ketika dia itu bersandingan dengan kalimat yang lain. Lain Oh, gitu. oke. Itu harus punya pasangan. Itu nggak kuat jomblo, nggak kuat jomblo. Huruf itu nggak kuat jomblo. Nggak kuat jomblo. Kalau isim huruf fi'il bisa mungkin. Jadi itu. Hal bisa juga masuk ke fi'il. Contoh, hal qoma Zaidun. Apakah Mang Zaid itu orang yang berdiri? Nah, itu pertanyaan kan? Iya. Itu kalimat huruf. Ada lagi huruf yang memasuki kepada kalimat isim saja. Seperti huruf jar. Huruf jar contoh maratu bi Zaidin. Nah, bene ini bukan kalimat isim ya. Itu kalimat huruf. Huruf jar, B-nya itu. kalimat huruf. Isinya itu lafaz Zaidinnya. Oh. Seperti itu. Yang mana kata saya juga kan wa harfu jali makna, huruf yang punya makna. Huruf jar punya makna kan. Min ibtida. Ya sebagian ibtida lah. Ada lagi yang tabid segala itu kan banyak. Kayak ila, goya, ala, istilah sebagiannya lah. Seperti itu. Dan ada lagi kalimat huruf yang bisa memasuki kalimat fi'il saja. Seperti lafaz lam. Lam. Itu kan kalimat huruf lam itu, bukan kalimat fi'il. Tapi dia itu bisa menjajemkan fi'il mudhari ya. Huruf yang bisa menjajemkan fi'il mudhari itu lafaz lam. Ya dan sebatur-baturnya lah. Lam lama.
Wakai dulu dulu. Akhirnya hilah ya. Dulu dulu wakai. Dulu ya. Sampai kejagan. Emang gue boleh ngomong keluar. Jadi kawan lah. Contohnya lafaz lam. Lam yadrib Zaidun. Mang Zaid ini tidak memukul. Ya. Mang Zaid tidak memukul. Itu kan lam itu kalimat huruf. Kalau yadribnya itu iya. Mudhari deh. Kalimat fi'il. Kita itu harus membedakan antara kalam, kalimat, dan kalim, dan qaul. Berarti itu semua itu berbeda ya, antara Sangat berbeda. kalam, kalimat, qaul dan Kalam, kalimat, kalim, dan qaul. Biar itu runtut. perbedaannya itu apa itu dari 4 yang Anda sebutkan tadi? Iya, sangat jelas beda. Kalau kalam itu ya di sini sudah ada ya. Allah dulu murokabul mufid bil wadi yang saya kemarin jelaskan. Oh, iya. Kemarin ya. Iya. Kalam. Lafaz yang tersusun yang berbeda dengan omongan disengaja atau berbahasa Arab gitu kan saya kemarin jelaskan ada untuk penafsiran kan. Terus kalimat itu adalah sesuatu apa ya, sesuatu yang menunjukkan mana tunggal, intinya dia itu enggak murokab gitu loh, enggak tersusun. Ya, yang kemarin itu ya. Iya, saya contohkan gini, kalau kalimat itu seperti isim itu loh, Zaidun. Nah, Zaidunnya saja. Zaidunnya saja. Apakah termasuk kalam? Tidak bisa itu. Itu termasuk kalimat. Kalimat. Itu kalimat termasuknya ya. Kayak kalimat isim, fiil, komanya saja, tidak usah Zaidunnya. Oh, itu namanya kalimat. Min. Nah, itu bisa. Itu dikatakan kalimat. Min huruf jar kan? Huruf, kalimat huruf. Terus kalim itu adalah apa ya? Gabungan antara isim, fiil, huruf. Saya contohkan ya. Lafaz in, Zaidun. Lamun ada siapa Zaid. Nah, itu termasuk kalim. Gabungan kalimat huruf, fiil, dan isim. In kalimat huruf. Iya. Kalimat fiil, Zaidun kalimat isim. Itu yang dinamakan kalim. Tapi itu tidak berbeda kan? Tidak berfaedah, tidak masuk kalam. Tapi ada lagi qaul. Kalau qaul itu semuanya mencakup semuanya. Ya kalam, ya kalimat, ya kalim. Iya kalim, saya lupa gara-gara ingat dia sih. Kalim. Ya seperti itu. Kalim itu seperti itu ya, gabungan antara kalimat isim, fiil, dan huruf. Digabung, dicampur. In, Zaidun. Itu artinya kalim. Nah, kalau qaul itu ya semuanya dicampur. Ya kalimat, ya kalim, ya kalam. In, Zaidun kumtu kalau pengen jadi kalam kan. In, Zaidun udah jadi kalimat, jadi innya kalimat, ada kalimatnya kan. Jadi kalim juga, jadi tambah kumtu. Kalau ngadeg sama, kalau misalkan menjadi itu berdiri, maka saya juga akan berdiri. Kalau dia mencintai saya juga akan mencintai dia. Seperti itu. Gitu. Jadi pengennya dicintai. Bukan gitu, jadi saling kan. Oh, saling. Kan namanya juga mencintai itu harus saling percaya dan istiqomah. Kalau qaul itu begitu, semuanya mencakup semuanya. Qaul. Nah, qaul itu Itu kalau pembahasan kalam sebenarnya sudah detail kemarin. detail. Selama berapa menit? 17 atau 18 menit Ya kemarin. saya tidak hafal, saya belum lihat saya. Iya. Pokoknya ada di video sebelumnya. Ya, Itu jangan lupa subscribe kan. subrek ya. Subrek ya. Iya, ya. Jangan lupa disuek. Subrek. Oke, Mang. Boleh minta closing statement ya? Oke. Boleh. Saya minta dari Mang Rofik dulu lah. Ya. Mungkin dari pertemuan kali ini yang saya tangkap itu kan yang telah dipaparkan oleh si boy ini. Yang pertama itu kan kalam itu kan ada 3 ya. Isim, fiil, dan juga huruf. Yang mana telah dijelaskan. Tadi saya menangkap bahwasanya intinya isim itu adalah suatu kalimah yang menunjukkan makna dirinya sendiri yang tidak disertai dengan waktu atau zaman. Dan juga yang kedua itu kalimah fiil. Kalimah fiil ini adalah suatu kalimah yang menunjukkan makna pada dirinya dan juga dibarengi dengan salah satu 3 zaman yang mana tadi juga telah dijelaskan. Yang 3 zaman ini adalah zaman madi, hal, dan juga istiqbal. Dan juga yang terakhir itu kalimah huruf. Kalimah huruf itu yaitu suatu kalimah yang menunjukkan makna pada selain huruf itu sendiri. Artinya kalimah huruf ini bisa dipaham artinya ketika ia ini bersandingan dengan kalimat lain.
Ya mungkin itu pemahaman yang malam ini saya dapat tangkap. Mungkin Mamang dan Bibi Santri di rumah bisa menyimpulkan sendiri yang telah dibabarkan tadi Atau masukannya ya. atau masukannya. Ya silakan, barangkali pada malam ini mungkin banyak kekurangan, mohon untuk koreksiannya di kolom komentar juga. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan juga mengaji. Gunakan media sosial dengan sebaik-baik mungkin. Terima kasih. Oke, saya minta closing statement dari Om ya. Ya, Ya, silakan Om. ya. Buat malam Kalau ini. kesimpulan sudah kayaknya menurutnya sudah dijelaskan, Oh, iya. dipaparkan. Ya, gitulah. Oke. Ya, jadi Mamang Bibi, ya namanya juga saling santri ya, saling mengingatkan gitu. Kita jangan buta barokah ya, santri. Kalau masalah pinter itu nomor 2, yang satu itu duduk kiai. Semua itu ilmu itu manfaat, walaupun tidak barokah. Babi pun manfaat ketika kita di hutan tidak ada makanan lagi untuk bertahan hidup, manfaat dimakan. Semua itu akan manfaat ilmu mah, tapi barokah itu yang lebih kudu kita cari. Prioritaskan. Iya, makanya santri itu harus belajar semuanya, harus bertanggung jawab, harus kreatif. Jangan karena kita gara-gara kita bisa ngaji kita malas dengan segalanya, kan kita sudah merasa wow. Ingat, jangan menganggap air kobokan itu air samudra, karena beda luasnya mah, beda luasnya. Jadi kalau masalah manfaat, semua juga ilmu manfaat. Yang saya omong tadi, babi juga makan manfaat, cuman kebarokannya itu mana. Kalau laki itu tekadnya harus dari laki, kalau perempuan itu tekadnya harus dari perempuan. Jangan kebalikan, jangan lembek. Apalagi khususnya laki-laki ya, jangan lembek. Ya mungkin gitu. Saya yang ingat saya barokah, intinya barokah mah. Kurang lebih dari saya seperti itu. Mohon maaf bila ada ucapan saya yang salah, banyak salahnya mungkin banyak. Terus banyak kekurangannya juga penjelasannya. Mohon koreksiannya. Mohon koreksiannya ya. Karena kita kan sebagai santri saling mereaksi, kecuali jangan ketika ngaji menyangkal guru, nggak boleh ya. Kalau masalah gitu ketika gini nggak apa-apa, kita koreksi. Jangan menganggap, jangan soudon kor guru, kudu husnudon kor guru. Amalik guys, sekian dari saya. Salam. Terima kasih untuk closing statementnya. Intinya yang saya tangkap ya, karena daya tangkap saya kurang, mohon maaf ya. Kalau dari Mang Rofik itu tetap semangat, keep spirit, bahasa kerennya mah ya. Iya. Pokoknya jangan lelah. Kalau dari Om atau ya yang kita kenal itu Om, ini juga boy Om boy. Itu barokah, karena penting barokah. Itu aja sih, simple. Moto santri itu kan kalau nggak salah saling asah, Asuh dan asih. dan asuh. Asuh bukan itu, hanya jangan dihilangin ya. Iya. Saling asuh. Itu pokoknya saling berbagi intinya gitu loh. Oke, terima kasih. Tunggu lagi di episode selanjutnya. Pokoknya pantangin terus media sosial Al-Fatonia, karena kita nanti akan ngebahas lagi yang lainnya. Terima kasih ya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kita tutup bareng-bareng. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.